Ya, ini tugas kedua untuk dikumpulkan UAS dan tugas ini bersifat individu. Ya, tugasnya membuat sebuah proposal dengan judul business plan ya. Jadi untuk brief tugas proposal business plan ini saya sampaikan dulu business plan atau rencana bisnis ya. Itu merupakan rincian informasi yang berisi tahapan dalam membuat atau membangun sebuah usaha atau bisnis mulai dari nol sampai kurang lebih selama 5 tahun ke depan. Jadi di sini ada rentang waktu ya. Jadi bisnis plan ini dibuat untuk 5 tahun ke depan ya. Untuk isi minimal dari bisnis plan ini ya. Yang pertama adanya profil perusahaan ya. Di sini berisikan latar belakang, visi dan misi ya. Deskripsi produk, terus ada manajemen. Ya, ini berkaitan dengan profil perusahaan. Atau biasanya disebut dengan company profilnya. Ya, latar belakang, visi dan misi, terus deskripsi produk atau jasa atau manajemen. Ya. Terus ada rencana operasi. Ini berkaitan dengan lokasi, aset dan juga proses operasi. Ya. Terus ada analisis pasar. Ya. Ini berkaitan dengan ukuran pasar dan target pasar. Yang keempat, strategi pemasaran atau strategi marketingnya berkaitan dengan produk ya, jadi detail produknya, terus price-nya ya, harganya, ada place-nya, ada di mana dilaksanakan pemasaran dan juga berkaitan dengan teknik promotion ya atau teknik promosi. Ya. Di sini ada apa istilahnya marketing plan ya. Atau strategi rencana pemasaran. Terus yang kelima berisikan manajemen perencanaan manajemen, yaitu bagaimana memanage sebuah produk mulai dari bahan mentah, terus proses produksi sampai barang jadi dan marketingnya. Ya, manage-nya itu seperti apa? Ya. Begitu juga, jadi nanti untuk bisnis plan ini bisa berkaitan dengan bisnis apa ya yang menghasilkan produksi, bisa juga berkaitan dengan jasa atau pelayanan ya. Terus yang keenam analisis keuangan. Jadi analisis keuangan ini berisikan tentang penentuan sumber modal. Jadi modalnya dari mana, berapa, ya. Terus perhitungan laba rugi, ya. Terus arus kasnya seperti apa sampai break even point ya, BEP ya. BEP-nya sekitar butuh waktu berapa lama kan begitu ya. Yang ketujuh langkah pengembangan bisnis ya. Jadi katakanlah 1-2 tahun itu masih apa istilahnya permulaan bisnis, tahun ketiga itu sudah pemantapan, tahun keempat kelima itu sudah pengembangan misalnya. Baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Nah itu inti dari apa istilahnya bisnis plan tadi. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Nanti akan saya tunjukkan contoh terkait dengan bisnis plan ini.
ya. Ada juga contoh company profile ya. Kebetulan kita punya perusahaan jasa konsultan, ada company profile-nya. Terus untuk contoh tugas juga nanti ada beberapa yang bisa saya tunjukkan maupun akan kita share di grup nanti ya. Dari tugas-tugas yang lalu dan banyak yang cukup bagus ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Ya. Untuk produknya nanti berarti yang berhubungan sama arsitektur ya Pak? Apa boleh di luar itu? Bebas ya, tidak harus berhubungan dengan arsitektur. Misalnya mau bikin bisnis nasi goreng kambing ya boleh, bebas. Mau bikin bisnis apa? Bikin jamu tradisional boleh, terserah, bebas ya. Mau jualan jilbab milenial boleh, bebas ya. Tidak harus berkaitan dengan arsitektur. Tapi berkaitan dengan jasa arsitektur juga boleh. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Terima kasih. Jelas. Ya, ada yang lain? Jadi tidak harus berhubungan dengan arsitek. Ya. Yang ya passion Anda di mana? Yang Anda pahami bisnis seperti apa? Ya. Jadi tidak terbatas di bidang kita. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Belum ada. Oke, saya coba share screen lagi. Contoh ya, contoh kita punya biro arsitek, ada company profile ya. Company profile, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini contoh biro jasa kita. CV Nuansa Cipta Raya, ini konsultan teknik dan manajemen. Nah, ini kebetulan bidang di jasa arsitektur ya. Jadi ada cover, ini covernya, cover untuk company profile. CV Nuansa Cipta Raya didirikan tahun 2000. Ini alamat kantornya. Ada informasi tentang lingkup usaha bidang. Jadi lingkup